Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Ar-rabi'u al-bukuru ila al-jami' wa yustahabbu ay yaqsidal jami'a min barsakhaini wa salasin wal yubakkir wa yadkhulu waqtul bukur bi tulu'il fajri wa fadlul bukur azim wa yanbaghi an yakuna fi sa'ihi ila al-jumu'ati khashi'a mutawadi'a nawiyan lil-i'tikaf fil masjid ila waqti shalah qasidan lil mubadarati ila jawabi nida'illah azza wa jalla ila al-jumu'ati iyyah wal musara'ati ila maghfiratihi wa ridwanihi. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam man raha ilal jumu'ah bis sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana wa man raha bis sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqara wa man raha bis sa'ati tsalisah fa ka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha bis sa'ati rabi'ah fa ka'annama ahda dajaja wa man raha bis sa'atil khamisah fa ka'annama ahda baydah fa idza kharajal imam tuwiyatis suhuf wa rufi'atil aqlam wajtama'atil malaikatu indal mimbar yastami'una dzikra faman jaa'a ba'da dzalik fa innama jaa'a li haqqis shalah laisa lahu min fadli syai' was sa'atul ula ila tulu'is syams was tsaniyah ila irtifa'iha was tsalisah ila imbisatiha hina tarmadul aqdam war rabi'ah wal khamisah ba'da dhuha'il a'la ba'da dhuhal a'la ila zawal wa fadluhu ma qalil waktu zawal haqqus salah wala fadla fihi. Makna daripada kalam al-imam hujjatul islam al-Ghazali rahimahullah. Yang keempat daripada adab Jumat adalah berpagi-pagi ke jami'. Berpagi-pagi ke jami', ke masjid, artinya bersungsung ke masjid. Dan disunatkan ia menuju ke masjid yang jauhnya 2 atau 3 parsah. Disunatkan ia menuju ke masjid yang jauhnya 2 atau 3 parsah. 1 parsah itu kurang lebih 8 km. Jadi kalau 2 parsah berarti kurang lebih 16 km. Kasih ke pemangkih lah kira-kira. Dan disunatkan ia menuju ke masjid yang jauhnya 2 atau 3 parsah. Dan hendaklah ia berpagi-pagi, karena kalau tulak landung jalannya pajangan 15 pak, untung orang Jumat hanya datang. Nah, jadi disuruh bersungsung karena masjidnya jauh. Waktu berpagi-pagi itu masuk dengan terbitnya fajar. Di situ mulai dihitung. Keutamaan berpagi-pagi itu besar. Dan semestinya dalam perjalanannya ke Jumat itu dengan khusyuk, tawadhu' dan berniat i'tikaf di masjid sampai waktu salat, dengan tujuan untuk segera menjawab panggilan Allah Azza wa Jal untuk berjumat dan bersegera kepada ampunan dan keridhaannya. Duduk di masjid tapi kada ada niat i'tikaf sama dengan duduk di rumah, artinya kada dapat pahalanya. Nah, duduk di masjid tapi dengan niat i'tikaf itu dihitung.
dihitung sebagai ibadah, dihitung sebagai pahala. Gunanya i'tikaf itu adalah menjauhkan seseorang nanti di padang mahsyar daripada api neraka. Makin lawas kita i'tikaf, makin jauh tempat kita di mahsyar daripada neraka. Nah, i'tikaf dalam ilmu fikih artinya i'tikaf itu adalah lubsun fauqa qadri tuma'ninatis shalah bi masjidin biniyatil i'tikaf. I'tikaf artinya berdiam lebih daripada kadar tumakninah sembahyang. Jadi walaupun misalnya 2 menit sudah kawa kita i'tikaf. Syaratnya di masjid dengan niat i'tikaf. Duduk kita di masjid 2 menit, niat i'tikaf, nah dapat pahala i'tikaf. Para ulama fikih membagi i'tikaf itu ada 4 hukum. Yang pertama, i'tikaf itu hukumnya sunat. Ya kayak biasa kita menghadang waktu Jumat, menghadang waktu sembahyang, duduk nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf sunat karena Allah. Nah, duduk jadi masjid. Dan termasuk masjid langgar termasuk masjid. Artinya di langgar itu kita bisa berniat i'tikaf. Langgar-langgar nang banyak. Lain halnya musalla. Nah kalau musalla tuh lain kada kawa di i'tikaf. Beda antara langgar dengan musalla. Langgar itu masjid gairul jami' ngarannya, masjid nang kada dijumati. Kalau masjid jami' masjid nang dijumati. Kalau musalla itu sekadar tempat sembahyang. Macam ini musalla ngarannya, kada kau i'tikaf di sini. Bini-bini haid boleh aja duduk, orang junub boleh duduk. Karena ini musalla. Pertama sunat, yang kedua i'tikaf itu bisa wajib apabila dinazarkan. Aku bila mendapat sesuatu, aku beriktikaf di masjid selama 6 jam. Nah, wajib dia i'tikaf di masjid 6 jam. Ada juga i'tikaf itu yang hukumnya haram, yaitu i'tikafnya seorang istri tanpa izin suaminya. I'tikaf seorang perempuan di masjid tanpa izin suaminya, itu hukumnya adalah haram. Yang keempat, ada i'tikaf yang makruh. I'tikaf makruh ini i'tikaf yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang masih muda walaupun dia dapat izin suaminya. Itu hukumnya adalah makruh. Kalau perempuan-perempuan yang sudah tua, umur 60 tahun, umur 65 tahun, bagus beriktikaf di masjid. Duduk di masjid menjadi pahala apabila diniyati dengan i'tikaf tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marraha ilal jumu'ati bis sa'atil ula faka'annama qarraba badana wa marraha bis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa marraha bis sa'ati tsalisah faka'annama qarraba kabshan aqran wa marraha bis sa'ati rabi'ah faka'annama ahda dajajah
wa marraha bis sa'atil khamisah fa ka'annama ahda baydha fa idza kharajal imam tuwiyatis suhub wa rufi'atil aqlam wajtama'atil malaikatu 'indal mimbar yastami'una dzikra faman jaa'a ba'da dzalik fa innama jaa'a li haqqis shalah laisa lahu minal fadli syai'. Artinya barang siapa berangkat ke Jumat pada saat yang pertama, maka seolah-olah ia berkurban unta. Para ahli hadis menjelaskan maksud daripada itu adalah sama dia dengan pahala orang yang berkurban seekor unta. Ada lagi yang mempaham orang yang berangkat pertama ke masjid itu seperti orang yang dapat pahala sebesar unta. Jadi menghitung jam pertama mulai subuh terbit fajar. Jadi mulai terbit fajar sampai khatib duduk di mimbar itu dibagi berapa tadi? Dibagi 5. Dibagi 5. Barang siapa berangkat pada saat yang kedua, maka seolah-olah ia berkurban sapi. Barang siapa berangkat pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia berkurban kibas yang bertanduk. Barang siapa yang berangkat pada saat yang keempat, seolah-olah ia berhadiah ayam. Kalau kau berkorban lagi hayam, kalau kau dikorbanakan, seolah-olah ia berhadiah ayam. Dan barang siapa berangkat pada saat yang kelima, maka seolah-olah ia berhadiah telur. Apabila imam khatib maksudnya telah keluar dari rumah, kan biasa khatib bersembunyi dulu dalam tempatnya. Untung sudah kena azan yang kedua, hanya khatib keluar. Bila khatib sudah keluar dari tempat itu menuju mimbar, maka lembaran-lembaran catatan-catatan itu ditutup dan pina diangkat, dan malaikat berkumpul di sisi mimbar mendengarkan zikir, mendengarkan khutbah khatib artinya. Barang siapa yang datang setelah itu, maka ia datang untuk hak salat, tidak mempunyai kelebihan sedikit pun. Saat pertama adalah sampai terbit matahari. Mulai orang azan subuh sampai jam 6 kurang lebih, itu dihitung saat pertama, gelombang pertama. Saat yang kedua sampai meningginya matahari jam 8 kurang lebih itu. Saat ketiga sampai telapak kaki terasa panas 9.10 sudah hari. Saat keempat dan kelima setelah duha tinggi sampai tergelincir matahari, sampai orang mengantuk dauh. Keutamaan keduanya ini sedikit. Keempat kelima nih ayam hintalo tadi. Sedangkan waktu tergelincir kalau sudah datang orang bakatuk dauh, kada dapat napa-napa lagi hintalo aja kada, adalah hak salat dan tidak ada keutamaan padanya. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama-ulama mazhab, imam-imam mujtahid seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 3 imam ini berpendapat bahwa makin lakas kita ke masjid, makin banyak pahalanya. Kecuali satu imam, Imam Malik, makin lambat ke masjid makin banyak pahalanya.
Makin landung tulak makin ganal pahalanya. Imam Malik radhiyallahu an dan ada beberapa orang daripada ulama-ulama pengikut Syafi'i seperti Imamul Haramain dan Al-Qadhi Husain. Mereka berpendapat bahwa makin parak lawan dauh berbunyi makin ganal pahalanya tulak ke masjid. Kamu jadi umpatin itu. Nah cuma itu artinya perbedaan mazhab, perbedaan pendapat imam mujtahid itu adalah menjadi rahmat. Menjadi rahmat lawan umat. Rahmatnya di mana? Umpamanya waktu kita sedang sibuk dalam hal urusan agama. Misalnya ada kedatangan tamu, ada melayani orang-orang, ada masalah, sehingga kita terlambat ke masjid. Nah di situ kita kawa umpat mazhab Malik. Aku umpat mazhab Malik yang berkata bahwa makin parak tergelincir matahari makin ganal pahalanya. Atau kita sedang merawat orang nanggaring, atau sedang pokoknya amaliyah ibadah-ibadah yang lain yang menghalangi kita daripada berpagi-pagi ke masjid, itu kita bisa taklid kepada Imam Malik. Ini kada berlaku untuk urusan-urusan kesibukan duniawi, itu kada berlaku. Karena Imam Malik walaupun beliau mengatakan bahwa lebih dekat tergelincir matahari lebih baik ke masjid, bukan berarti pagi itu diisi dengan kesibukan-kesibukan dunia, bukan. Tetap beliau berpendapat bahwa hari Jumat itu adalah hari yang sepenuhnya diisi dengan ibadah. Jangan kita keasikan berdagang, keasikan begawi, tulak ke masjid pukul tahun 12 liwat 4 mazhab Malik. Nah ini salah ngarannya, salah pengertiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun law ya'lamun nas ma fihinna larakadu raqdal ibil fi talabihinna al-azanu wasafful awwalu wal ghuduwu ila al-jumu'ah. Salasun law ya'lamun nas ma fihinna larakadu raqdal ibil fi talabihinna al-azanu wasafful awwal wal ghuduwu ila al-jumu'ah. Artinya ujar Nabi kita, 3 perkara seandainya manusia mengetahui apa yang ada padanya, niscaya mereka lari seperti larinya unta pada menuntutnya. Berebut artinya. Nah apa yaitu azan? Andai kata manusia-manusia itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang disediakan kepada orang yang azan, niscaya orang berlomba berantri untuk azan. Yang kedua, saf pertama, orang yang sembahyang di saf pertama itu mendapat doa khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu pendukung untuk diterimanya sembahyang. Kita sembahyang sudah keretapi khusyuk, sembahyang sudah pikiran banyak ke dunia, alangkah baiknya sembahyang itu berjamaah. Dan di saf pertama menutupi kekurangan khusyuk tadi. Yang ketiga, dan berpagi-pagi kepada Jumat. Cuma berhubung mereka kadang melihat pahala yang disediakan Allah kepada orang-orang yang berpagi-pagi Jumat itu, maka mereka malas untuk mendatanginya. Jadi andai kata mereka mengetahui, ujar Nabi, apa yang padanya. Tahu kita semua sudah itu, cuma belum melihat. Jadi maksudnya andai kata diperlihatkan oleh Allah kepada kita pahalanya itu, nah manusia antri, berebut untuk jadi muadzin, berebut untuk mengisi masjid di hari Jumat.
dan sab pertama. Karena kada tahu, karena kada melihat, lalu macam ini jadinya. Sama ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa law aliman nas ma fil imamah la farru minha tirarahum anil asadi. Andai kata manusia mengetahui, artinya melihat. Andai kata mereka mengetahui risiko, bahaya orang yang menjadi pejabat itu, niscaya mereka lari daripada jabatan sebagaimana larinya mereka daripada serigala. Andai kata diperlihatkan Allah bahayanya, risikonya orang jadi pemimpin, orang jadi pejabat, tenaikam ini risikonya, kadang maunya. Cuma berhubung kada melihat, lalu berebut. Berbalikannya nang sab pertama tadi nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal ayyam wa ikhtara minha yaumal jumu'ah wa faddala ummati ala sairil umam wa ja'ala lahum yaumal jumu'ah. Faman 'amila fa kullu 'amalin ya'maluhu al-insan yaumal jumu'ah yuktabu lahu bi sab'in hasanah." Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, menjadikan hari 7 hari. Allah pilih di situ yang paling baik adalah hari Jumat. Dan Allah melebihkan umatku, kata Rasulullah, atas sekalian umat-umat yang lainnya. Allah menjadikan bagi umatku itu hari Jumat sebagai hari raya mereka. Tiap-tiap amal ibadah yang dilakukan manusia pada hari Jumat, termasuk malamnya, ditulis baginya 70 kebaikan. Kalau hari-hari biasa kan 10 aja. Setiap amal kebaikan berganda 10. Kecuali hari Jumat. Kalau kita hari Jumat berbuat kebaikan, dibalas Tuhan 70 kebaikan. Memberi makannya orang hari Jumat 70 kali lipat daripada hari biasa. Bersedekah hari Jumat 70 kali lipat. Membaca Quran hari Jumat 70 kali lipat hari biasa. Membaca salawat hari Jumat samuaan 70. Cuma ujar Imam Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah wa karramallahu wajhah mengatakan, halangannya hari Jumat itu adalah iza kana yaumul jumu'ah kharaja syaitan ma'ahwani yuzayyinuna lin-nasi aswaqahum. Apabila hari Jumat, ujar Sayyidina Ali, syaitan itu keluaran daripada sarangnya, membawa anak buahnya. Kemanaan mereka itu? Yuzayyinuna lin-nasi aswaqahum, mereka memperhiasi pasar-pasar manusia. Di hari Jumat itu punya syaitan yang keliuran di pasaran itu. Keluaran yang di sarang-sarangnya. Yuzayyinuna lin-nasi aswaqahum, mereka menghiasi mereka, pasar-pasar mereka. Sehingga kalau punya banyak orangnya Jumat itu di pasar. Padahal barangkali syaitan berubah jadi manusia, mengawani orang-orang yang di pasar hari Jumat itu. Nah, syaitan memperhiasi manusia, pasar-pasar mereka, sehingga mereka-mereka yang di pasar itu meninggalkan ibadah, meninggalkan amaliyah karena pasarnya, padahal Jumat tadi sudah mendapatkan keutamaan fadilah yang baik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, yang paling utama adalah berpagi-pagi kepada Jumat. Di dalam hadis, idza kana yaumul jumu'ah ka'adatil malaikatu ala abwabil masajid bi aydihim suhufun min fiddatin wa aqlamun min zahab yaktubuna al-awwala fal awwala ala maratibihim. Artinya, apabila hari Jumat datang, maka malaikat duduk pada pintu-pintu masjid
Di tangan mereka terdapat lembaran-lembaran dari perak dan pina dari emas. Mereka menulis orang yang pertama, lalu yang pertama, berikutnya menurut tingkat-tingkat mereka. Para ulama mengatakan, di antara Imam Nawawi rahimahullah, beliau ada pula berkata, setiap kali kita mendengar fadilatul a'mal, hendaknya kita laksanakan itu fadilah amal walaupun sekali dalam seumur hidup. Tujuannya apa? Agar kita terbebas daripada orang yang tidak mengamalkan ilmu. Yang kedua, agar kita bisa termasuk orang-orang yang ahli dalam amal tersebut. Macam tadi contohnya, siapa-siapa yang berangkat ke masjid di saat pertama, siapa-siapa berangkat ke masjid di jam yang kedua, jam yang ketiga, jam keempat, jam kelima. Nah, amun kita kadakawa tiap Jumat ke masjid pukul 6 bisukan, sebulan sekali, jam 6 pula ke masjid. Kadakawa sebulan sekali, setahun sekali. Nah, mulai pukul 6 di masjid sampai Jumat. Kadakawa setahun sekali, seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Supaya apa? Supaya terhindar daripada orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, agar kita termasuk dalam golongan itu. Di akhirat barangkali dipanggil kayaknya, wahai orang-orang yang pernah jam pertama ke masjid hari Jumat, nata masuk dipanggil. Walaupun sekali, mengkada sama sekali luput daripada panggilan itu. Dan i'tikaf itu bukan berarti kita mesti beribadah melulu, kada. Orang bahari itu misal imbas subuh ke masjid sudah sampai kena Jumat, walaupun baca Quran melulu kada. Guring 2-3 jam kerja masjid kada jadi masalah. Dapat pahala i'tikaf. Kan i'tikaf itu bukan hanya ibadah, guring di masjid pun kalau niat i'tikaf dapat pahala. Guring di masjid. Waktu 11-nya bangun, berapa jam duduk lagi. Artinya kita sudah masuk mulai berangkat subuh. Macam Rasulullah mengajarkan kepada paman beliau Abbas tentang sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih, ujar Nabi kita, wahai paman, kalau kau pian tiap hari sembahyang tasbih. Kadakawa seminggu sekali tasbih. Kadakawa sembahyang tasbih seminggu sekali, sebulan sekali sembahyang tasbih. Kadakawa sebulan sekali sembahyang tasbih, setahun sekali sembahyang tasbih. Kadakawa seumur hidup sekali, barang asal biasa sembahyang tasbih. Barangkali ada panggilan, siapa-siapa yang pernah sembahyang tasbih masuk surga, tak umpat yang pernah sembahyang tasbih, walaupun sekali seumur hidup. Nah, sama aja dalam ibadah-ibadah sunat yang lain pun macam itu juga. Sembahyang witir sebanyak-banyaknya berapa rakaat? 11 rakaat. Kalau kawa tiap malam 11 rakaat sembahyang witir. Kadakawa seminggu sekali 11 rakaat. Kadakawa sebulan sekali 11 rakaat. Setahun sekali, seumur hidup sekali, barang asal suah sembahyang witir 11 rakaat. Puasa sunat macam itu juga. Kita tahu sudah fadilatnya puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Tarawiyah, tahu pahalanya ini. Dakanya kawa setiap kali puasa itu, mengkada kawa seumur hidup sekali asal pernah menggawi nang didangar, pernah menggawi nang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi i'tikaf bukan berarti kada boleh guring, kada boleh makan, kada boleh minum, boleh. Bahkan orang dahulu i'tikaf itu bisa ngutilam ke masjid. Kenapa? Karena orang dahulu i'tikaf benazar, aku i'tikaf sebulan di masjid. Nah, jadi bisa ngutilam, bisa ngutarmus, bisa macam-macam. Di masjid bukan kada boleh makan di masjid. Nah, kada boleh bahambur aja. Artinya kalau bahambur simpuni
Makan minum di masjid itu boleh. Dan mendatang di dalam sebuah hadis, innal malaikata yatafaqqaduna ar-rajula idza ta'akhkhara an waqtihi yaumal jumu'ah fayas'alu ba'dhuhum ba'dan anhu ma fa'ala fulan wa ma alladhi akhkharahu an waqtihi fayaqulun Allahumma in kana akhkharahu faqrun fa'aghni wa in akhkharahu maradun fasbih wa in kana akhkharahu syughlun fafarrighu la ibadatika wa in kana akharahu lahwun fa aqbil biqalbihi ila ta'atik. Ini keuntungannya orang yang membiasakan jam-jam sungsung ke masjid itu. Artinya sesungguhnya malaikat itu mencari-cari seseorang apabila terlambat dari waktunya pada hari Jumat. Pulan ini biasa bila pukul 11 ada di masjid. Malaikat penjaga pintu sudah apa? Ini jamnya pulang datang nih, jam 11 nih. Suatu hari Jumat jam 11 pulang kada kelihatan, kada ada bejungo orangnya. Lalu sebagian mereka malaikat bertanya kepada sebagian yang lainnya tentangnya. Mana si pulang itu rancak jam 11 datang, kenapa kada lihat nih? Apakah yang dikerjakan pulang? Dan apakah yang melambatkannya dari waktunya? Mereka berkata, malaikat tadi, ya Allah, jika ia dilambatkan oleh kefakiran maka kayakanlah dia. Namun ini hari ini terlambat karena dia fakir mencari makan, sehingga dia terlambat ke masjid dari jam biasanya, maka kayakanlah dia. Dan jika ia dilambatkan oleh sakit maka sembuhkanlah. Jika ia dilambatkan oleh kesibukan maka lapangkanlah untuk beribadah kepadamu. Dan jika ia dilambatkan oleh permainan maka hendaklah hadapkanlah hatinya untuk taat kepadamu. Nah, dapat doa dari malaikat. Orang-orang yang secara istiqamah datang ke masjid pada jam-jam tertentu itu. Pada abad pertama, abad dahulu, di waktu sahur dan sesudah fajar, jalan-jalan tampak penuh dengan orang yang berjalan dengan lampu dan mereka berdesakan sampai ke masjid seperti hari-hari raya. Itu dahulu, di zamannya Rasulullah, di zamannya sahabat Rasulullah. Sahur orang sudah berduyun-duyun tulak ke masjid, sehingga hal itu terhapus. Maka ada yang mengatakan bahwa bid'ah yang mula-mula timbul dalam Islam adalah meninggalkan berpagi-pagi ke masjid. Bagaimana kaum muslimin tidak malu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka berpagi-pagi ke biara-biara dan gereja-gereja pada hari Sabtu dan Minggu. Dan para pencari dunia bagaimana berpagi-pagi ke kios-kios pasar untuk berjual beli dan keuntungan. Maka mengapakah para pencari akhirat tidak mendahului mereka itu? Dan dikatakan bahwasanya kedekatan manusia itu ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menurut kadar kepagi-pagian mereka kepada Jumat. Orang yang sungsung tulak ke masjid itu artinya kayaknya di surga parak melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu masuk ke masjid pagi-pagi. Lalu ia melihat 3 orang telah mendahuluinya dengan kepagian. Ibnu Mas'ud biasa kalau ke masjid itu pemulaan. Orang belum ada situ datang. Suatu kali Jumat sih masuk ke masjid ada sudah 3 orang datang berdahulu.
Lalu hal itu menjadikannya sedih, sambil berkata di dalam dirinya dengan mencelaknya, yang keempat dari empat dari berpagi-pagi itu tidaklah jauh. Beliau menyesali, mencela dirinya, sehingga artinya kenapa jadi nomor 4 di antara 4 orang ke masjid itu. Nah, itulah adab dan cara tentang Jumat. Kemudian yang kelima, cara masuk masjid. Semestinya agar ia tidak melangkahi leher-leher manusia dan tidak melewati di hadapan mereka. Melingkang bahu orang, melingkangi bahu orang, jangan sampai. Dan berpagi-pagi memudahkan yang demikian itu. Kita datang songsong, siapa yang dilangkahi? Sungguh mendatang ancaman yang keras pada melangkahi leher-leher manusia, yaitu ia dijadikan sebagai jembatan yang dilangkahi oleh manusia pada hari kiamat menuju api neraka. Maksudnya kita datang ke masjid terlambat, masjid sudah hibak, kalau mencari nang kusung melangkahi orang. Nah, itu adalah perbuatan yang dianggap dosa. Ibnu Juraij meriwayatkan secara mursal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa yakhutubu yaumal jumu'ah idh ra'a rajulan yatakhatta riqaban nas hatta taqaddama fajalasa falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatahu arada ar-rajula hatta laqiyahu faqala ya fulan ma mana'aka an tajma'a al-yawma ma'ana qala ya nabiy Allah qad jama'tu ma'akum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alam naraka tatakhatta riqaban nas. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki melangkahi leher manusia sehingga ia maju di depan lalu ia duduk. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan salatnya, maka beliau melihat-lihat orang itu sehingga beliau menemuinya, lalu beliau bersabda, hai fulan, apakah yang menghalangi kamu untuk berkumpul bersama kami pada hari ini? Fulan tadi menjawab, wahai Nabi Allah, saya telah berkumpul bersama engkau. Fulan tadi sampai yang Jumat lawan pian. Nabi SAW bersabda, tidakkah kami melihat kamu melangkahi leher-leher manusia? Dengannya beliau mengisyaratkan bahwa hal itu menghapus amalnya. Artinya sama lawan kadobe Jumat. Pahala Jumat itu dihapus oleh perbuatan melangkahi leher-leher orang. Di dalam hadis musnad Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mana'aka an tusalliya ma'ana?" Qala awalam tarani ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aituka ta'annaita wa azaita." Artinya, apakah yang mencegahmu untuk salat bersama kami? Ia berkata, apakah engkau tidak melihat saya wahai Rasulullah? Lalu beliau bersabda, saya melihat kamu berlambat-lambat dan menyakiti. Jadi kalau kita terlambat datang ke masjid, di mana kita sampai di situ duduk. Di mana kita sampai sap nang ke-8, sap 8, nah kita duduk. Kita sampai sap nang ke-10, kita duduk. Jangan hendak ke muka melangkahi orang. Itu perbuatan menghapuskan nilai Jumat. Yakni engkau berlambat dari berpagi-pagi dan engkau menyakiti orang yang sudah hadir.
Dan apabila saf awal itu dibiarkan kosong, maka ia boleh untuk melangkahi leher manusia karena mereka menyia-nyiakan hak mereka dan meninggalkan tempat fadilat. Lain hal kita masuk ke masjid misal terlambat, di saf pertama, saf kedua ada masih kosong-kosong, saf ketiga hibak, keempat hibak, kelima hibak, saf pertama kedua ada berlubang-lubang. Nah di situ kita boleh menuju sang kosong itu walaupun dengan melangkahi leher manusia. Kenapa? Sebabnya karena mereka taksir, mereka membiarkan haknya diabaikan orang. Mereka taksir. Dan di masjid itu kada ada tempat khusus yang kada boleh diduduki. Masjid itu semua isi masjid itu adalah untuk kaum muslimin dan muslimat. Kada ada tempat yang kita kada boleh duduk di situ, kada ada. Banyak ada bacaan di sini tempat duduk muadzin, duduk ya kada berdosa, kada itu. Tempat petugas mic umpamanya, maka di saf pertama itu anaknya kita duduki itu kada berdosa. Kenapa? Karena kada berhak seorang jiwa pun duduk di masjid itu amun kada ada orangnya kawa diduduki. Pasahapannya baurak kah? Pasahapannya kada ada kah? Bila orangnya kosong itu kawa diduduki. Karena masjid itu semua ampunnya kaum muslimin, mereka berhak untuk duduk di masjid itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Al-Hasanul Basri berkata, langkahilah leher-leher manusia dan yang duduk di pintu-pintu masjid pada hari Jumat. Ini intang lawang hingga hibak berdahulu. Masjid di mana aja orang naik lalu ngalih. Nah jadi bila yang macam itu langgar haja sapnya, langgar haja bahunya, kita kada berdosa. Ini muka kosong nah, mengarlawang sudah bejijir manusianya, pasahapan urak sembayangan. Nah inya sembayangan dilanggar kita kada berdosa. Kenapa? Inya salah. Inya membiarkan nang di muka kosong. Inya seorang ngarannya nang menghinakan dirinya, inya seorang nang menyia-nyiakan kehormatannya untuk dilanggar orang. Kalau inya sembahyang di saf pertama, nah sembahyangnya sudah di saf pertama itu kada kau diganggu gugat lagi sudah itu. Tapi kalau orang sembahyang di saf kedua, saf ketiga, nang pertama masih kosong, kada ada larangan, kada ada dosa untuk meninggalkan kehormatan mereka itu. Al-Hasanul Basri berkata, langkahilah leher-leher manusia yang duduk di pintu-pintu masjid pada hari Jumat, karena sesungguhnya tidak ada kehormatan bagi mereka. Apabila di masjid tidak ada kecuali orang yang salat, maka sayogianya untuk tidak memberi salam, ujar Hasanul Basri tadi. Masjid orang sembayangan ada usaha memberi salam, karena salam itu membebani jawaban di luar tempatnya. Nah kemudian yang keenam, agar tidak lewat di hadapan orang-orang dan ia duduk dekat tiang dan atau dinding. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما